Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu hal yang penting, dan itu pada malam hari, tiba-tiba terjadi mati lampu, tentu kita akan mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan itu, bukan? Nah, pada saat kita mengalami hal yang demikian, tentu kita akan mencari sumber penerang yang ada di dekat kita. Entah itu senter, entah itu lilin, entah itu HP, dan apapun yang bisa membantu kita menerangi pekerjaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada hari ini bacaan-bacaan suci mengajak kita untuk melihat betapa pentingnya nilai dari terang. Terang adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dalam bacaan pertama, Yesaya menyuarakan apa yang Allah ingin sampaikan kepada manusia, yakni untuk menjadi terang bagi sesama. Bagaimana menjadi terang untuk sesama itu? Di situ dikatakan, hendaknya kita memberikan roti kepada orang yang tidak memiliki makanan atau orang yang kelaparan. Hendaknya kita juga memberikan tumpangan kepada orang yang tidak punya rumah. Hendaknya kita juga memberikan pakaian kepada mereka yang telanjang. Dan orang-orang yang demikian, yakni orang-orang yang benar, akan mendapatkan belas kasih daripada Allah sendiri. Dan pada akhirnya, orang-orang yang masih tinggal dalam kegelapan diajak untuk keluar, untuk menunjukkan cahayanya kepada semua orang. Dalam Mazmur kita mendengarkan, bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Allah adalah terang sejati. Allah adalah kekuatan yang memberikan kita daya untuk memberikan terang kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Manakala terang kita meredup, kita diajak untuk kembali kepada Allah, untuk menimba kekuatan daripadanya. Hal ini sama juga dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Allah menjadi kekuatan yang memberikan daya, yang mengalahkan kelemahan-kelemahan kita dalam melaksanakan kebaikan. Dalam bacaan Injil, Yesus secara terang-terangan mengajak kita untuk menjadi terang. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajak kita untuk menjadi garam dunia yang memberikan rasa nikmat kepada orang lain, supaya kehadiran kita itu memberikan rasa. Dan pada akhirnya, kita diajak untuk menjadi terang dunia bagi semua orang yang ada di sekeliling kita, terutama mereka yang tinggal di dalam kegelapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam hidup kita ada dua sisi yang tidak bisa kita hindari, yakni sisi terang dan sisi gelap. Terkadang kita suka tinggal di dalam sisi gelap, karena pertama, barangkali kita mau menyembunyikan segala sesuatu yang tidak baik dipandang orang lain, menyembunyikan sesuatu yang menjadi aib, menyembunyikan sesuatu yang adalah dosa kita dan kelemahan kita. Dan barangkali hal kedua yang membuat kita suka tinggal dalam kegelapan adalah karena ketika kita tinggal dalam kegelapan, toh tidak ada orang lain yang melihat kita melakukan apapun yang kita sukai. Sebaliknya, ketika kita tinggal di dalam terang, semua orang melihat kita, semua mata tertuju kepada kita, sehingga apapun yang kita lakukan akan dinilai oleh orang lain. Tetapi menjadi pengikut Kristus, kita hidup bukan untuk dinilai orang lain, tetapi hidup untuk orang lain, untuk memberikan sukacita, damai sejahtera, dan segala sesuatu yang baik untuk orang lain. Dan ini adalah hal yang berat, pekerjaan yang tidak mudah, yang terkadang membuat kita kelelahan. Bahkan kalau kita lihat-lihat, kalau kita hitung-hitung, ada banyak pengorbanan yang harus kita lakukan. Dan tidak semua orang suka berkorban untuk orang lain. Kebanyakan dari kita lebih suka mencari keuntungan untuk diri kita sendiri. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita ingat dalam bacaan pertama tadi, Yesaya meneguhkan kita. Ia mengatakan bahwasanya orang-orang yang tinggal di dalam terang, orang-orang yang mau melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan diberikan ganjaran oleh Tuhan sendiri. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang Kristiani kita tidak boleh berhenti pada keuntungan-keuntungan sementara, keuntungan-keuntungan semu. Keuntungan-keuntungan yang demikian hanya akan bertahan sebentar saja. Maka dari itu, tadi dalam bacaan pertama, Yesaya mengajak kita untuk melihat
bahwasanya Allah ini menyiapkan bagi kita keuntungan-keuntungan rohani, yakni ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup, kita akan memperoleh penyertaan Tuhan. Ketika kita mengalami kesedihan, ketika mengalami beban yang berat, Tuhan memberikan penghiburan dan memberikan sukacita bagi kita. Itulah kenikmatan-kenikmatan rohani yang kita cari, bukan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang terkadang membawa kita tenggelam di dalam kegelapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana sekarang kita ini untuk menjadi orang yang bisa membawa terang? Kita menyadari bahwa kita lemah, terkadang terang kita meredup. Maka dari itu, seperti yang sudah diingatkan oleh Rasul Paulus bisa mewartakan Injil dengan berkobar-kobar, dengan penuh kebijaksanaan dan penuh kuasa, oleh karena dia sendiri bertahan di dalam iman. Karena ia kembali kepada Allah yang adalah terang sejati, yang adalah sumber keselamatan. Sehingga Paulus yang kita kenal merupakan Paulus yang dikuasai oleh Roh Allah sendiri. Maka mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika terang kita meredup, ketika kita lelah, ketika kita merasa lemah, mari kita kembali kepada Allah yang adalah sumber terang. Semoga dengan penyertaan Tuhan, kita senantiasa dimampukan untuk melakukan hal-hal baik. Kita menjadi rekan sekerja Allah untuk membawa semua orang menuju kepada keselamatan di dunia ini dan di akhirat nanti. Tuhan memberkati kita.